saya Zulina, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Aceh, Fakultas Ekonomi dengan jurusan akuntansi. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit materi ekonomi Islam. Tugas dari dosen saya, Bapak Agus Arianto, SE, MSI, dengan tema riba. Seperti yang teman-teman ketahui, riba itu adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip amalan dalam Islam. Misalnya nih teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering banget nih melakukan transaksi ekonomi, mulai dari menabung, investasi, pinjam meminjam, atau sekedar jual beli. Riba itu sendiri terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, riba qoraz. Riba qoraz adalah riba yang dihasilkan dari tambahan pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada peminjam. Singkatnya, riba ini terjadi apabila pemberi mengambil kelebihan dari penerima utang atau tambahan tersebut kemudian dijadikan keuntungan bagi sang pemberi utang. Contohnya seperti rentenir yang meminjamkan uang sebesar 9 juta dengan syarat bunga 20% selama 5 bulan. Dan yang kedua ada riba fadl. Riba fadl adalah riba yang terjadi apabila tindakan jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis dengan berbeda takaran atau kadar. Misalnya, contohnya nih, Ani menukar 2 kg beras pandan wangi dengan 5 kg beras perah yang berkualitas rendah. Yang ketiga, ribayat. Ribayat adalah riba yang diakibatkan oleh kegiatan jual beli atau pertukaran barang ribawi dengan perbedaan nilai ketika terjadi penundaan transaksi. Dengan kata lain, riba ini terjadi saat transaksi tidak ada ketegasan pembayaran dan tidak ada kesepakatan serah terima barang. Misalnya, ada laki-laki yang menjual mobilnya. Ia memberi penawaran harga 40 juta jika dibeli tunai dan 50 juta jika dibeli dengan sistem pembayaran cicil atau kredit. Kemudian, penjual dan pembeli tidak menegaskan berapa yang harus dibayarkan hingga akhir transaksi. Yang keempat, ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan salah satu jenis riba yang diakibatkan oleh proses jual beli atau pertukaran barang ribawi yang tak sejenis dan dilakukan secara utang dengan adanya tambahan nilai transaksi ketika terdapat penangguhan waktu pembayarannya. Misalnya, Adi meminjam uang kepada Dani sebesar 1 juta dengan jangka pembayaran selama 2 bulan. Lalu, apabila waktu pengembalian melebihi waktu yang telah ditetapkan, maka cicilan pembayaran akan ditambah 50.000 setiap bulannya. Dan yang kelima, riba jahiliyah yang terakhir adalah riba yang jenis riba yang diakibatkan karena total utang yang dibayarkan berjumlah lebih tinggi daripada pokok utang yang ada, sehingga sang peminjam tak mampu membayar atau melunasi utang setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman untuk meraup keuntungan yang lebih tinggi. Contohnya, rentenir memberi pinjaman dengan syarat harus dilunasi dalam waktu 3 bulan. Jika utang tersebut tidak lunas dalam waktu itu, rentenir berhak mengambil surat tanah sebagai jaminannya. Nah, segitu saja penjelasan dari saya mengenai riba. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.